Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah hadir pada Zoom kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas atau seperti yang saya share di grup bahwa saya menghadirkan salah satu guru terbaik di tim Primalen, terutama di Digital Ads ya. Karena memang sangat luar biasa, Mas Arief ini telah membersamai kami di Primalen 6 bulan. Pada waktu itu saya membentuk tim baru di Digital Ads. Jadi kami mendatangkan Mas Arief untuk men-training tim kami ya, seminggu 2 kali kalau nggak salah waktu itu, dan juga pendampingan selama 6 bulan. Jadi kita akan banyak belajar kepada Mas Arief ya. Sebelumnya akan saya share dulu siapa beliau. Berikut adalah profil dengan Mas Saiful Ma'arif, atau saya lebih senang manggil Mas Arief di sini ya. Jadi ini pengalaman beliau adalah di marketing property freelance, mentor digital marketing juga, terutama di Google Ads teman-teman ya, sebagai Google Partner Certified ya. Jadi sudah cukup berpengalaman dalam melakukan yang namanya ads ya. Kenal properti sejak 2016 sebenarnya. Terus mempelajari pola-pola closing full digital marketing. Terus juga pengalaman di FBS dan Google Ads teman-teman. Ya, jadi cukup pengalaman di dunia marketing juga, digital marketing ya. Ini juga certified penelusuran di Google Search. Jadi Google Partners juga telah menyelesaikan tes yang dilakukan oleh Google Ads ya. Prestasinya ya luar biasa, best agency penjualan terbanyak 2020 di perumahan Greenstone dengan penjualan individu 75 unit, bayangkan ya, 75 unit closing ya di perumahan, salah satu perumahan di Kota Malang teman-teman ya. Juga menjadi the sales individu untuk Februari 2017 di perumahan Jagatland, banyak 6 unit di bulan Januari Februari ya, luar biasa ya. Ini individu seorang perorangan ya. The best sales individu juga Februari Mei 2018 di Greenstone dengan 26 unit, 20 unit 2018 ya. Dan ini teman-teman juga pengalaman atau prestasi ya dari Mas Saiful Ma'arif ini, mendapatkan reward-reward yang sangat luar biasa di penjualan di salah satu perumahan atau di Kota Malang ya. Pengalaman mentoring Primalen Group ya, Pesona Mata Residen dan The Jagatland Group ya. Ini yang karena pengalaman-pengalaman beliau inilah ya, saya pada waktu itu membutuhkan, kita di pandemi 2020-2021 ya, kita ajak untuk Mas Arief ini membidani lah istilahnya tim digital ads di Primalen, dan alhamdulillah hasilnya sangat-sangat biasa apa yang beliau lakukan. Itu mungkin yang bisa saya share. Pengalaman iklan beliau sudah dengan total 176 juta ya sejak 2019 sampai 2021. Satu ini adalah ringkasan Mas Arief di Gipro Media. Oke, mungkin nanti akan lebih jelas teman-teman. Kita akan belajar langsung kepada beliaunya gitu ya. Kita akan belajar langsung kepada Mas Ariefnya. Nanti teman-teman bisa bertanya, teman-teman bisa juga kita diskusi di sini nantinya dengan Mas Saiful Ma'arif. Mungkin itu awal dari saya ya. Mas Arief sendiri mungkin nanti ada materi yang bisa di-sharekan, bisa langsung share screen di Mas Arief. Mungkin itu teman-teman prolog dari kami, dari saya. Semoga ini nanti bermanfaat. Nanti kita mengalir aja dari materi. Mungkin ada pertanyaan bisa langsung di chat. Nanti akan juga saya bantu untuk moderasi. Baik, Mas Arief sudah siap? Waktu dan tempat saya persilakan, Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang rasanya pada pagi hari ini kita bisa jumpa via online. Ini
dari seluruh Indonesia ada ya, Mas Nuri ya? Insya Allah ada, Mas. Insya Allah ada, ya. Alhamdulillah, walau dengan media Zoom kita bisa bersilaturahim di sini lewat, walaupun mungkin sekarang sudah banyak kopdar-kopdar offline ya, Mas ya, sudah. Okay. Jadi nggak Zoom lagi, beda dengan setahun 2 tahun yang lalu Zoom jadi andalan ya. Semuanya pakai Zoom. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Coach Nuri Hendra dari Real Estate Speak ya. Jadi ceritanya 2 hari yang lalu kita ketemuan ya. Jadi ketemuan, ngobrol-ngobrol, terus ya itu mungkin efek dari silaturahim ya, ketemuan, akhirnya kita coba untuk collab. Jadi kebetulan Mas Nuri ini juga mentor saya, jadi mentor saya terutama dalam apa itu untuk digital marketing ya, konsep-konsep penjualan. Saya akui Coach Nuri Hendra ini sangat bagus. Jadi kebetulan beliau ngajak saya gitu, Mas, gimana kalau kita pengen berbagi ke para teman-teman developer marketing di seluruh Indonesia. Hari Rabu kita adakan Zoom. Ya sudah, saya tanpa pikir panjang ya saya langsung iakan saja. Oke. Terima kasih. Jadi alhamdulillah bisa ketemu Bapak Ibu semua dari seluruh Indonesia. Saya sendiri ini dari Malang ya, Malang Jawa Timur. Saya lihat dari Makassar ada, Banyuwangi, Samarinda. Nah, ini sudah menyeluruh. Jadi dari seluruh Indonesia ada, Mas Nuri. Ya, Depok juga ada, Jogja. Depok juga ada. Oke ya. Oke. Selain yang disampaikan oleh Coach Nuri tadi, bahwa hari ini saya pengen sharing-sharing. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi bukan berarti saya menggurui. Saya cuma hanya pengen belajar apa yang telah lakukan selama ini. Ya, mungkin ini bisa jadi solusi bagi teman-teman yang mungkin masih kesulitan dalam penjualan atau mungkin belum memulai dengan metode ini, bisa untuk memikirkan ulang atau mungkin mulai belajar. Oke. Jadi nanti kita sistemnya langsung kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat aja, nanti dari Mas Nuri bisa langsung menyampaikan. Oke, jadi saya sampaikan materinya dulu ya biar nanti enak, nanti kemudian kita bisa mengalir. Siap. Ya, sebentar. Sudah kelihatan screen share-nya? Ya. Masih loading ya? Masih loading. Ya. Ya, sekilas ya mungkin pengalaman saya. Jadi saya memulai properti pertama kali di Primaland. Jadi memang Primaland itu batu pijakan saya sebelum alhamdulillah 5 tahun menginjak tahun ke-6 ini saya eksis di dunia properti. Masya Allah, luar biasa. Jadi proyek pertama itu di Tunggul Wulung gitu, di Prima Tunggul Wulung ya. Saya masih ingat awal-awal masyarakat itu masih tanah, belum ada apa-apanya. Salah satu tim suksesnya juga berarti. Iya. Jadi maka jujur ketika kemarin Mas Nuri mengajak, ayo minta diajari, saya sudah nggak pikir panjang gitu loh ya. Saya harus kepada developer maupun perumahan yang telah membesarkan nama saya harus mengabdi gitu. Siap. Oke, sebentar ya, saya besarkan biar enak. Oke ya, sesuai dengan materi pada pagi hari ini ya, Real Estate Marketing Clinic Free Zoom, Smart Ways to Sell Real Estate with Digital Marketing ya. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah cara cerdas ya. Bagaimana menjual real estate properti dengan digital marketing ya. Kita di zaman sekarang memang pakainya smartphone ya. Pakainya smartphone ya, Mas Nuri. Makanya menjualnya juga harus smart. Jadi jangan
sekarang siapa yang nggak pegang HP, siapa yang nggak pegang smartphone. Makanya kita sebagai marketer harus menguasai ilmu-ilmu dalam digital marketing gitu ya. Nah, salah satunya adalah sebagai pemasar properti itu istilahnya kita jualan dengan nilai besar loh ya. Jadi tidak ratusan ribu, tidak hanya jutaan, tapi ratusan bahkan miliaran. Makanya di sini dibutuhkan teknik-teknik khusus. Jadi nggak bisa asal sebar brosur atau mungkin cuma jaga di lokasi, mengharap bayar dari langit tanpa ada aktivitas yang terpola. Ya, ya. Karena ya ini adalah bisnis kita. Karena ketika Anda berhasil ini kan tolak ukur marketing kan dari keberhasilan kan diukur dari tingkat closing-nya, Mas Nuri. Jadi kalau dia berhasil closing, lalu bisa sebulan bisa 2 kali, 3 kali, 5 kali, wah itu kan top sales. Dan tentunya nanti cuan akan mengalir gitu. Oke. Jadi hari ini kita akan kupas tuntas smart ways, cara-cara cerdas bagaimana jualan properti dengan digital marketing. Oke. Oke ya, ini bagi pemula ya. Bisa nggak? Nggak cuma pemula aja, mungkin mereka yang sudah lama berkecimpung di dunia properti tapi belum menggunakan digital marketing sebagai alat promosinya. Ini perlu istilahnya menjadi perhatian. Belajar cara termudah, bisa closing rutin tiap bulan. Jadi kita ini salah satu ikhtiar kita. Jadi memang nggak ada bisa habis belajar gini nanti langsung closingan banter, itu juga nggak ada garansi. Cuma dengan belajar ini kita memperbesar peluang karena kita akan menguasai dunia pemasaran digital yang itu orang-orang sekarang mencari apapun lewat digital. Nah, ini salah satu alhamdulillah ini bulan April kemarin Mas Nuri ya. Alhamdulillah. Terus ini jadi enaknya kayak gini. Ini alhamdulillah saya juga dengan cara-cara digital mendapatkan dan saya yakin teman-teman nanti juga bisa. Oke, promosi properti kan enak ya. Seenggak enak tuh kalau berbulan-bulan nggak closing. Dan itu banyak faktanya di teman-teman di kalangan marketing properti itu banyak sekali. Makanya di sini bagaimana kita bisa menemukan pola yang proven yang bisa menghasilkan cuan lebih banyak dan lebih cepat. Ya, saya buka rahasia pada pagi hari ini. Oke ya, ini alhamdulillah kemarin saya mengadakan pelatihan offline tapi cuma di Kota Malang ya. Secara grup kecil, mentoring kurang lebih berbulanan. Ya, saya sedikit cerita ya, biar nanti sebelum kita masuk ke materi, saya sedikit cerita. Tahun 2016 ceritanya waktu itu saya sedikit terjebak dalam tanda kutip hutang. Makanya saya gimana solusi tercepat bisa menghasilkan uang. Maka dengan jualan produk yang nilai ratusan juta, itu bisa mendapatkan cuan atau mungkin uang yang lebih besar. Alhamdulillah saya pertama kali masuk di Primaland, terus kemudian ngeling ke yang lainnya. Jagat Land dan yang lain sebagainya. Hingga sekarang masih betah di dunia properti. Oke, ini awal-awal saya dulu juga memasarkan kayak gini Mas Nuri. Kondisinya masih kayak gini dengan kondisi jalan yang sempit, becek kalau hujan, dan akses mobil yang susah agak simpangan. Dan kondisinya kayak gini. Tapi alhamdulillah juga bisa. Saya biasanya lebih ke main primary, kondisi rumahnya kadang belum ada apa-apanya, sehingga
ya kita sedikit jualan konsep, jualan gambar gitu. Oke, alhamdulillah waktu itu ya dengan gaya yang masih kayak gini, masih tengil. Sementing closing ya. Penting closing. Lama-kelamaan saya perbaiki dari stylenya semuanya ya. Ya. Nah, ini bagi yang pemula ya. Jadi pemula maupun mereka yang sudah lama, cuma mungkin saya sedikit share aja. Jadi gini, saya sarankan nanti bagaimana masuk dunia digital marketing itu fokus ke platform yang diinginkan. Contoh ya, Google Ads, Facebook Ads. Kalau yang terbaru ini ada TikTok Ads. Nah, saya belum begitu dalami ini. Ada Instagram, macam-macam. Kalau yang umum biasanya marketing properti itu yang paling mudah adalah di marketplace. Ya, oke. Ya, paling mudah. Cuma nanti ada kelemahan kelebihannya ya. Siap. Marketplace ya. Yang penting berbasis media online monggo, karena kita nggak tahu rezeki itu datang dari mana. Yang penting kita sebar. Cuma kalau di dunia digital marketing yang paling populer ya 2 platform ini. Kalau nggak Google sama Facebook. Jadi bagi marketing properti ini sangat penting sekali, terutama untuk menggait database potensial. Oke ya. Cari mentor yang telah terbukti sukses. Saya dulu awal-awal juga nggak sendirian. Saya juga belajar ke mentor A, B, C, dan di situ saya serap ilmunya. Karena lagi-lagi kalau belajar manual, otodidak, sama ada mentornya beda. Karena kalau nggak ada mentor itu rawan terjerumus. Tapi kalau ada mentor, nah itu lebih terarah. Nggak boncos-boncos amat gitu. Oke ya. Nah ini yang terakhir, perjuangan sampai berhasil. Kadang-kadang kalau kita bermain ad, ya, paid traffic, ini yang kadang-kadang nggak kuatnya teman-teman adalah ketika sudah mengeluarkan misalnya 1 juta, 2 juta, 5 juta nggak ada hasil, udah. Dia akan mengejut bahwa ini nggak powerful. Misalkan ya main Facebook Ad atau Google Ad, sudah habis 1 juta, 2 juta, 3 juta nggak hasil. Biasanya sudah give up. Padahal developer menjanjikan contoh 20 juta, 30 juta, bahkan 50 juta. Artinya kita belum mengeluarkan budget yang separuhnya belum ada. Sepertiganya belum ada. Artinya berjuang masih setengah-setengah gitu ya. Nah, jadi beberapa tahun terakhir, mungkin 3-4 tahun terakhir saya memang fokus di sini ya Mas Ruri ya. Saya Google Ads, alhamdulillah dari sini saya menemukan pola closing yang lebih proven ya, termasuk yang tadi sudah di-share sama Mas Ruri tentang prestasi saya. Istilahnya saya kayak ada aja yang datang, ada aja yang hubungi. Jadi sudah kayak ada jalannya gitu, sudah ada pipanya gitu ya. Mungkin teman-teman di sini kalau Google semua orang sudah tahu, tapi kalau Google Ads masih minim. Tapi kalau kena sponsornya, kena iklan saya yakin sering. Karena jujur, ketika Anda mengakses HP ini, saya sudah susah untuk lepas namanya dari genggaman Google. Satu contoh, masuk kan lewat Gmail. Nah, ini simbol dari Google Ads. Kalau Anda tahu lambang ini, Anda bisa searching di Google, maka ini ada lambang dari Google Ads. Kita coba berkenalan bagaimana menggunakan media ini untuk mendongkrak penjualan properti ya. Ini salah satu platform tercanggih di dunia untuk saat ini ya, di mana ketika orang mencari maka dia akan memunculkan produk kita atau website kita. Cara paling cepat adalah dengan beriklan. Contohnya seperti ini, dengan bisa kalau misalkan searching dengan kata kunci rumah di Malang, insya Allah akan ketemu dengan iklan saya. Atau kalau nggak ketemu dengan iklan saya, ketemu dengan murid saya. Beberapa perumahan bimbingan saya. Jadi nggak jauh-jauh dari alhamdulillah yang saya ajarkan ya. Ini kayak ini ya, sana properti murid saya juga. Adil Residen kemarin saya sama Mbak Ines ya. Iya, betul. 5 grup juga. Gitu.
Jadi ketika orang mencari, maka ada iklan-iklan ini adalah Google Ads, iklan teks. Jadi salah satu yang andalan di Google adalah iklan teks, walaupun nanti ada iklan self display, dan yang terbaru nanti ada iklan Performance Max. Oke. Nah, ini salah satu iklan ya di salah satu perumahan. Belum, kalau semuanya tadinya mungkin sudah mengeluarkan 176 ya, itu sebenarnya setahun yang lalu. Ya, betul. Mas. Jadi sekarang sudah di angka 200 lebih. Ya, 200 juta lebih, alhamdulillah. Pak, maksudnya gini, Mas Arief aja seorang diri berani segitu, harusnya developer kan harus lebih berani lah, ya kan? Ya, kalau developer menurut saya harus lebih berani lah. Uang sekali masuk ratusan juta. Kalau saya kan cuma mengandalkan komisi. Betul. Kan cuma komisi aja berani ngiklan kok gitu kan ya. Oke, siap. Berani, Coach. Ya. Mudah-mudahan tersindir. Kalau nggak tersindir ada yang salah sama materi kali. Oke. Ya. 3 syarat utama sebelum beriklan adalah pertama harus kuasai ilmunya. Jadi memang kita kalau ini kan nanti kita akan mengeluarkan uang ya, Mas Nuri ya. Jadi memang nggak bisa asal. Anda salah strategi ya, bukannya untung, rugi. Yes. Rugi. Artinya kalau Anda nggak betul menguasai ilmunya, nanti malah buang-buang uang sedekah ke Google yang sudah kaya gitu ya. Sudah ke mereka. Jadi memang harus betul-betul tahu bagaimana settingnya, bagaimana memanage semuanya, termasuk jangan sampai kita kepengen kan gini, ngeluarkan uang dikit, hasilnya besar. Pengennya kayak gitu. Karena kan kadang-kadang kita karena nggak siap ketika harus keluar uang, tapi minim closing gitu loh ya. Iya. Jadi, selain ilmu dan juga yang terpenting dari Mas nanti mindset-nya bahwa ini loh ya salah satu ikhtiar kita memperbesar closing, tidak ada jaminan. Walaupun Anda sudah keluar uang, nggak ada jaminan. Jadi mindset-nya nanti sama Mas Nuri nanti biar di brainstorming ya. Nah, ini penting gitu loh ya. Sebelum belikan, ya mentalnya, ilmunya harus siap. Ya, yang kedua ada uangnya ya. Mau nggak mau Om, mau nggak mau Mas Nuri ya. Ya. Namanya kita mau mendapatkan cuan besar, ya jangan yang gratisan gitu ya. Ya. Harus siap ya. Kalau properti rata-rata anggap aja 10 juta ya. Bahkan ada properti yang siap membayar 25 juta sekali closing. Artinya memang untuk mendapat itu nggak bisa dengan cara gratisan, nggak bisa dengan irit-iritan duit, karena sekali dapat udah balik. Gede gitu ya, betul. Misalnya kita ngeluarkan 5 juta, balik 25 juta kan masih untung. Iya. Itu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya siapkan uangnya gitu ya. Tanpa uang ya sekarang nggak jalan nih. Yes. Jadi kalau misalkan ada komisi sudah cair ya sisihkan untuk belajar atau sisihkan untuk iklan yang berbayar biar percepatan untuk closing. Ya, yang terpenting adalah mental. Ini yang kadang-kadang jarang dimiliki oleh teman-teman, terutama bagi pemula ya, yang belum pernah merasakan dan menghasilkan dari iklan berbayar. Makanya biasanya ketika keluar tadi tak bilang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta nggak ada hasil, ya udah leren dan akan mengejut ini nggak kurang bagus. Nah di sini adalah yang penting juga adalah ini nanti bagian Mas Nuri yang akan coaching tentang mental ya sebagai seorang internet marketer. Oke. Nah, saya sedikit teknis ya, beberapa jenis-jenis iklan di Google Ads diantaranya yang saya lakukan adalah pertama adalah penelusuran ya. Jadi kalau penelusuran itu lebih main di kata kunci. Okay. Anda bisa menyaring kata kunci yang tepat, maka yang masuk juga berkualitas.
Termasuk kemarin awal-awal saya training di Primalen, tak lihat yang pertama saya analisa adalah kata kuncinya. Yes. Ternyata tak lihat advertiser sebelumnya, kata kuncinya berdasarkan apa yang dalam pikiran. Bukannya ada pakai di tool Google. Ya, iya. Akhirnya kan salah gitu. Alhamdulillah saya perbaiki, dan sekarang ketika ada masalah pun biasanya tim digitalnya itu langsung calling ke Iya. ya. Dan di situ termasuk mentoring juga kan, langsung kan dari tim pusat yang mengajari. Ya. Oke, yang kedua adalah iklan display ya. Ini hampir sama dengan Facebook Ad. Jadi iklan yang tayang di website-website yang contoh bisa ada detik.com atau yang lain itu iklan display. Ini biasanya mengandalkan kualitas gambar. Gambar dan video. Yes. Terus iklan video, Anda kalau nonton YouTube ya, saya yakin awalnya biasanya kan dapat iklan, itu adalah iklan salah satu iklan Google. Bayangkan kalau itu yang muncul adalah iklan perumahan Anda. Jadi kita berpotensi menemukan buyer lebih cepat daripada yang lain. Terus ada iklan discovery, iklan discovery itu biasanya muncul ketika kita buka Google tanpa ngetikkan kata kunci. Di pojok kiri bawah, klik aja di situ akan muncul iklan-iklan. Biasanya berbarengan dengan berita. Namanya iklan discovery. Oke. Aplikasi ini biasanya untuk iklan marketplace besar. Dan yang terbaru adalah iklan Performance Max. Ini baru launching kurang lebih November kemarin, tahun 2021. Kalau Performance Max ini menyeluruh, Mas Nuri ya. Jadi bikin satu iklan itu untuk 5 ya. Jadi nanti munculnya di search, display, video, Gmail, sama map. Kan semuanya medianya Google. Itu nanti semuanya tampil. Dan secara biaya ini lebih murah. Oke. Terutama ini adalah Performance Max. Ini adalah iklan ketika, jadi gini, kalau dalam Google, orang yang telah berkunjung ke website kita, itu nanti ke depannya, buka apapun, kalau dipasang ini, Performance Max terutama, itu nanti akan kenal lagi. Jadi ingatkannya tuh hampir tiap hari ke orang yang telah berkunjung ke website kita. Jadi enaknya di digital marketing itu gini, kita sebenarnya nggak cari closing ya. Yang terutama adalah data, walaupun nanti tujuan utama sih closing. Yes. Misalkan kita nggak sia-sia mengeluarkan misalkan uang 2 juta, 3 juta, kita dapat data. Data apa? Data orang yang berkunjung. Data orang berkunjung itu nanti ke depan untuk iklan selanjutnya itu akan menyasar orang yang telah, misalkan orang yang telah membuka halaman 100%, itu bisa kita tembak. Atau orang yang telah mengeklik nomor WA, itu bisa. Ya. Jadi kan kita peluangnya lebih besar ya. Jadi misalkan iklan ke orang yang telah mengenal produk kita. Beda kalau orang yang belum sama sekali mengenal kan butuh effort yang lebih gitu. Siap. Betul banget. Nanti kalau perlu saya bukakan dashboard yang live saya saat ini juga bisa. Wah, buka. Oke ya. Siap. Saya ungkap beberapa kesalahan, nanti kalau ada yang tanya silahkan ya. Mungkin kalau terlalu dalam ya, karena memang ini yang saya bahas setiap hari ya ini. Iya. Kesalahan pengiklan pemula ya. Pertama, terutama di Google Ads tidak meriset kata kunci dengan tool Google. Ini yang saya ungkapkan. Banyak sekali mereka langsung, oh ya tahu belajar dari YouTube langsung. Ternyata salah. Ternyata salah kunci. Malah boncos jadinya malah. Dua ini. Nah, nanti kita belajar juga memahami struktur iklan yang benar. Strukturnya bagaimana? Biar nanti terpola. Iya. Ya, ini paling penting tidak memasang tool konversi. Jadi sekali lagi, dalam iklan online
kita akan disediakan alat-alat untuk tracking, untuk memantau perilaku customer, orang visitor yang telah masuk ke website kita. Nah, nanti dari situlah kita bisa mengolah dan melakukan langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan setelah kita dapat data itu. Data itu berupa nomor WA, kalau yang masuk langsung nomor WA, tapi juga ada data internal, yaitu adalah pengunjung, ya, orang yang telah berkunjung itu ada data. Oke. Oke, kunci keberhasilan iklan itu bagaimana? Pertama dari ada dua faktor, internal sama eksternal. Pertama dari internal, yaitu adalah pembuatan kampanye, grup iklan dan iklan. Jadi ini harus benar membuat kampanye, bagaimana grup iklan. Nah, ini teknis banget sebetulnya. Tapi sedikit saya buka kulitnya dulu. Terus pemilihan kata kunci, terutama dalam Google Ads ya. Saya mungkin lebih bahas Google Ads. Ya, pembuat headline, deskripsi dan lain sebagainya. Jadi memang di sini nanti harus ada namanya split test. Jadi nggak semua yang kayak gini pas di produk Anda gitu. Jadi di sini harus split test mana yang paling bagus. Misalkan ya headline A, headline B, deskripsi A, B, C ini mana yang paling menarik pengunjung, ya harus coba. Oke. Ada juga kunci keberhasilan iklan itu dari faktor eksternal, ya, yaitu berupa adalah website. Ya, sekali lagi di dalam digital marketing, website ini adalah aset Anda. Iya. Ya. Di website kita bisa nampung data, kita punya toko 24 jam, orang bisa melihat video semua apapun di sini. Nah, sayangnya Mas Nuri, banyak sekali marketing yang website aja nggak punya atau enggan membuat, padahal sebenarnya murah. Atau mungkin alasannya gaptek, saya nggak bisa, padahal bukan nggak bisa, nggak mau untuk bisa. Jadi website itu penting sebagai untuk memasang produk kita dan juga untuk fast respon untuk layanan kita. Yang kedua adalah produk, ya. Lagi-lagi produk. Jadi iklan hanya sebagai tool viral, ya, untuk memasarkan, untuk memviralkan supaya orang tahu. Tapi kembali lagi produk. Kalau produknya itu bagus, pasti nanti banyak dicari orang. Oke. Contoh produknya Primalan kan bagus-bagus. Sekali launching langsung sold. Sekali launching langsung cash keras. Iya, iya. Selain produk juga developernya amanah. Jadi kan 105 unit on time, menjaga kualitas itu juga penting. Terutama dari sisi properti gitu ya. Jadi nanti analisanya banyak. Nggak cuma hanya iklan aja tapi juga produk. Ya, ini yang paling penting karena kita adalah nggak ada ceritanya beda dengan online shop, ya, jualan baju, yang lain itu. Ya, kalau ini enggak, ini perlu namanya marketing, teknik handling di lapangan. Ya. Jadi bagaimana marketing itu mengarahkan buyer, bagaimana menjelaskan. Betul. Ya, bagaimana ketika mau closing sudah ada tanda-tanda belum? Atau mungkin datang, ada tipe marketing yang dia datang langsung jelaskan tanpa memberi kesempatan buyer ngomong. Ya. Ada juga yang kadang ya istilah lebih ke konsultan, ada marketing konsultan, ya. Maunya apa sih Pak? Gitu, maunya bagaimana? Kita coba dengarkan. Kadang ada buyer lebih suka kayak gitu. Siap. Nah, ini sangat penting lagi untuk keberhasilan iklan. Ya. 3 alasan mengapa harus belajar Google Ads maupun nanti yang lainnya, ya. Pertama adalah skill wajib pemasaran. Ini skill wajib. Apalagi di dunia modern sekarang, yang dunia semua orang sekarang pegang HP. Menurut saya wajib gitu loh. Kalau nggak punya ya nggak usah jadi marketing gitu loh, ya. Langsung aja jadi developer. Ya.
Jadi kan karena pemasaran ada ujung tombak, dan bagi saya tetap menarik dunia pemasaran dan marketing karena sekali dapat cuannya besar gitu ya. Dan langsung di awal dan tanpa ribet gitu ya, tanpa ribet gitu. Next, modal kerjasama. Jadi ketika Anda punya skill, Anda nggak harus mengeluarkan modal. Anda bisa menawarkan skill Anda dan Anda bisa mendapatkan uang untuk memasarkan. Awal-awal dulu ya, Mas Nuri, saya nggak mengeluarkan uang. Saya meyakinkan developer, Pak, saya pasarkan properti Anda, tapi modalin. Saya itu bagian. Nggak bisa. Betul. Dia trust ke saya punya skill. Gitu. Ya. Jadi, jangan masa awal harus mengeluarkan duit, enggak. Kalau Anda pinter, pasti Anda bisa menawarkan dan banyak orang yang melirik. Ya. Next, amal bermanfaat. Ketika Anda berhasil melakukan ini, Anda juga bisa menularkan ke tim Anda. Nah, kan akan jadi amal bermanfaat. Jadi ngajari dengan pola-pola atau mungkin secara sell cara yang lebih smart gitu. Dengan duduk di laptop, menganalisa dashboard semuanya, ada WA masuk, telepon-teleponan, datangnya ketika ada user cek lokasi. Itu bagi biasanya yang freelance ya, Mas Rudi. Kalau yang ini Mas ya, selama nunggu kan nggak selamanya ada ya, kan bisa optimasi ya, belajar. Terus gimana sih, ada yang salah sih diskusi. Oh ya, ini trafiknya ini. Kalau di dalam apa tadi ada kayak dashboard yang saya tunjukkan ada namanya CPC, berapa tayang, berapa orang ngeklik, berapa itu bisa dianalisa semua dari sini. Gitu. Nah, digital marketing itu. Iya, jadi betul. itu ada data semua, berapa kunjungan, berapa yang chat WA, kira-kira orang itu bacanya semuanya atau enggak. Oh, kalau enggak cuma hanya 50% dia skip, berarti yang jelek ininya. Iya. Website. Ya, menarik. Itu nanti bisa bahan analisa marketing, kenapa kok jualan saya masih kurang. Ya, ini foto. Oke. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Kadang yang kamu rasa paling aman mungkin saat ini adalah nggak usah pakai berbayar aja, saya bisa closing kok. Ngapain yang kayak gitu? Ngapain yang ribet-ribet gitu ya? Ternyata berbahaya. Benar keluar dari zona nyaman. Saya masih ingat teman saya ada dulu marketplace 3-5 tahun yang lalu marketplace aja sudah ramai. Jadi pasang iklan di OLX, Alamudi itu yang ngubi sudah banyak dan sudah closing. Tapi sekarang kok enggak gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Artinya ya, betul. Nggak bisa gitu-gitu terus gitu. Ibaratnya dulu angkot rame. Sekarang ya Gojek, Grab ya. Gitu ya. Kita harus keluar dari zona nyaman. Siap, betul. Oke. Akan selalu ada yang setiap dikorbankan untuk setiap level yang diraih, entah itu waktu, materi, tenaga, dan pikiran. Pasti ketika Anda belajar, pasti yang namanya kayak kuliah kan pasti, atau belajar workshop apapun ya, yang pasti namanya waktu ya. Waktu pasti biasanya gini harus buka laptop ya. Materi ya, uang siapkan, baik uang belajar maupun nanti uang bensin untuk iklan. Tenaga dan pikiran, terutama pikiran, mumet kok gini ya. Mumet itu akan hilang kalau sudah closing ya Mas Nuni. Kalau nggak closing tambah mumet gitu. Betul. Betul banget. Kayak gitu ya. Jadi ini yang saya rasakan. Terus Mas Arief, apakah pernah boncos ya? Pernah aja. Jadi jangan sangka walaupun saya sudah keluar itu ada kalanya ya nggak menghasilkan. Tapi saya yakin itu menjadi aset, data di sini akan jadi aset yang kita bisa olah nanti, yang ke depan nanti bisa jadi closingnya mungkin 2 bulan, 3 bulan lagi, tergantung maintenance-nya gitu Mas Nuri. Iya. Oke ya. Itu sekilas dari saya, nanti saya kembalikan ke kita bisa tanya jawab lebih enak. Karena lebih enak, saya pengen lebih interaktif gitu aja ya Mas Nuri. Oke, siap. Saya kembalikan ke Mas Nuri, monggo. Oke. Masya Allah, terima kasih Mas Arief ya. Kita layar tetap berdua gini aja Mas, mungkin karena memang biar enak mungkin menjawab pertanyaan teman-teman.
Karena memang saat ini saya didampingi sama suhunya di digital marketing juga, ya. Jadi yang memang membantu betul terkait dengan digital marketing ini sangat luar biasa. Saya sangat terbantu. Tadi juga sekilas ya, silakan yang mau tanya nanti resen akan saya coba untuk ini ya, pertanyaan yang bersifat teknis dulu ya, maksudnya ada pertanyaan tentang digital ads ini seperti apa, itu monggo untuk resen ya. Jadi tadi menarik terkait dengan ukuran-ukuran kesalahan kata kunci dan lain sebagainya, itu memang saya rasakan gitu loh di tim ya. Kita nggak pernah ngukur. Bahkan dulu kita ngiklan, kita nggak masang konversi. Jadi kita nggak pernah tahu hasilnya. Orang ngeklik halaman kita itu ngeklik langsung keluar atau ngeklik sampai 20%, 50% halaman dibaca atau 100% halaman dibaca, dulu kita belum tahu ya. Berkat Mas Arief ini kita pelajari sehingga kita bisa menentukan, oh yang salah memang desain konten iklannya atau webnya gitu. Susunan layout webnya itu, dan itu adalah salah satu saja kunci kalau kita memang melakukan sesuatu tahu ilmunya, kurang lebih seperti itu. Oke, sudah ada pertanyaan, silakan Pak Zafri Salam, mungkin bisa unmute, monggo. Ya Coach. Ini mohon maaf kalau video saya tidak tampilkan dulu. Ya, tidak apa-apa. Ini ada 3 pertanyaan Coach dari saya. Menarik nih terkait Google Ads. Tadi sempat dibahas terkait riset kata kunci. Nah, riset kata kunci di Google kan yang tersedia itu keyword Google Planner ya, kalau nggak salah ya. Iya. Nah, sementara kita harus ngiklan dulu, baru fasilitas keyword Google Planner itu muncul. Nah, jadi gimana riset terbaik itu terkait untuk hal demikian? Yang pertama. Yang kedua itu jenis iklan yang paling bagus. Tadi sempat ditampilkan ya, ada search, ada macam-macam gitu ya. Nah, menurut pengalaman Coach siapa tadi? Coach Arief. Ya, Coach Arief itu, Saiful Ma'arif, itu bagusnya seperti apa untuk properti khususnya tentunya ya. Kemudian yang ketiga itu terkait tool konversi, apakah yang dimaksud tool konversi itu adalah Google Analytics atau seperti apa? Terima kasih Coach. Oke. Oke, ini langsung dijawab atau gimana Mas Nuri? Ya, nggak apa-apa, langsung dijawab dulu karena ada 3 pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Zafri Salam ya. Oke, ada 3 pertanyaan menurut saya cukup bagus ya. Pertama, di Google ada namanya tool namanya Google Keyword Planner ya. Ya. Ini suara saya terdengar nggak? Terdengar Mas ya. Ya. Dari gambar Jelas Coach. Oke, jadi gini, emang untuk akun baru itu untuk kata kuncinya emang nggak sevalid seperti akun yang sudah lama. Oke. Jadi ada 2 solusi. Pertama memang ya mencoba yang ada. Artinya gini Pak, itu kan hanya prediksi aja, ada prediksi aja. Selanjutnya nanti adalah mau nggak mau ya kita harus mengeluarkan budget supaya Google mau mengeluarkan datanya yang lebih valid lewat Google Keyword Planner. Jadi bisa coba sendiri, atau kalau nggak itu mengintip punya akun teman yang sudah lama, tolong disetkan kata kunci gitu aja. Gitu. Karena ya mau nggak mau ketika jenengan sudah keluar uang ya, nanti Google akan memberikan kata kunci yang lebih valid daripada yang belum. Jadi mau nggak mau ya memang harus keluar uang dulu gitu. Iya, ya, pertama ya. Terus yang kedua tadi, oh ya, mana yang paling bagus ya? Ya. Jenis ikan apa yang cocok untuk properti? Jadi di sini ada beberapa tipe ya. Kalau bagi awal-awal saya sarankan pertama sih di search dulu ya, search itu, penelusuran. Jadi berbasis kata kunci. Orang kalau mencari, itu kan mencari perumahan, itu kan biasanya ngetik ya. Misalkan jual rumah di Malang. Maka akan muncul, kemudian iklan jenengan nanti akan hadir. Orang yang masuk google.com, google.co.id itu adalah pertama sudah punya niat. Dengan apa? Dengan menekan kata kunci. Jadi makanya tingkat konversi Google itu paling tinggi dan secara biaya memang paling mahal. Lumayan mahal. Beda kalau orang ketika
buka Instagram, buka Facebook, apalagi buka TikTok. Mereka cari rumah nggak? Biasanya kan lebih ke hiburan ya, hiburan. Terus nongol iklan. Beda kalau sudah search, mereka buka Google itu adalah ada niat, tinggal banding-bandingkan nanti mana yang jadi pilihannya dari sisi harga, lokasi gitu ya. Kayak gitu. Yang tiga, tool konversi ya. Tool konversi nanti ya salahnya ada Google Analytics. Kalau kita masang namanya tracking Google Conversion, ada banyak di situ. Itu fungsi untuk merecord dan membuat nanti mesin itu jadi lebih pinter. Ya, karena gini lagi-lagi Anda baru beriklan selama 7 hari itu mesin tuh istilah baru belajar. Belajar ini P-nya bagaimana sih iklan. Nanti setelah 7 hari biasanya baru bisa orang tuh cerdas gitu. Oh, mengarahkan kemana. Jadi Google akan milih-milih audien visitor yang akan ditayangkan iklan. Jadi gitu, Pak. Jadi Google Analytics juga bisa, ada Google Conversion menggunakan Google Tag Manager. Ini nanti teknis banget ini, Mas. Oke, gitu ya Pak Zafli ya. Gitu Mas Nuri. Ya, makasih Coach. Iya, Oke. sama-sama. Jadi memang perlu di-reset ya Mas Arif ya. Ya. Nggak bisa persepsi. Oh ya karena kita jualan rumah syariah terus kata kuncinya rumah syariah aja. Iya. Padahal orang yang ngetik rumah syariah nggak ada juga sebenarnya gitu Iya. misalnya. Betul. Itu ya. Ada tapi nggak sebanyak Betul. umum gitu. Iya, iya. Jadi kadang-kadang kan teman-teman di sini banyak memang developer properti syariah kebetulan Mas Arif. Jadi kadang-kadang teman-teman ngotek itu justru rumah tanpa riba. Padahal nilai apa orang yang ngetik itu juga nilai riset belum tentu banyak kan gitu. Jadi memang perlu riset ya, betul. Ya itu tadi teman-teman kalau tahu ilmunya kita akan jauh lebih mudah. Oke, selanjutnya kita ada Bu Nidi dari Makassar. Silakan Bu. Bu Nidi. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Coach atas kesempatannya. Bismillah. Ada beberapa hal yang saya mau curhatkan sekaligus tanyakan. Sebagai seorang yang kemudian bisa pernah menggunakan jasa pengiklan atau meminta seseorang untuk beriklan begitu. Terkadang kan mau nggak mau kita memang adalah orang yang kemudian pinginnya ya ada closing gitu. Ada closing dari biaya atau apa yang kemudian kita keluarkan. Nah, sebagai seorang yang kemudian memberikan harusnya kan memang kita sendiri paham terhadap dashboard yang kemudian di apa namanya tuh data berapa yang leads, berapa yang baca sampai di sini, berapa yang nontonnya sampai ini kan harus terlaporkan begitu sehingga pada saat kita memberikan kepercayaan untuk beriklan, kita nggak hanya sekedar pun kalau misalkan hasilnya tidak sesuai dengan harapan kan artinya ada evaluasi. Evaluasinya terkait apa? Ya terkait dengan dashboard itu tadi gitu. Nah, kalau coach sendiri itu memberikan pandangan kepada developer karena terus terang saya termasuk orang yang agak-agak bagaimana ya? Kalau tidak bisa percaya secara penuh gitu. Maksudnya saya itu ingin ada data gitu. Datanya itu terkait real ini diiklankan kan iklan itu seperti kalau saya bisa bilang kayak anak bayi gitu yang harus diperhatikan, harus dilihat, harus di-maintain, harus diperhatikan pertumbuhannya, yang datang enggak ada yang datang atau enggak, ada kunjungan atau enggak yang kemudian kita buat dan kemudian kita sebar sudah gitu, enggak seperti itu kan yang saya pahami gitu. Nah, ini catatan buat kami sebagai orang yang istilahnya memberikan jasa untuk beriklan itu apa? Dan biasanya kan walaupun istilahnya kami sendiri sedikit-sedikit ya mulai belajar dan harus mau belajar untuk kemudian bisa nggak mesti menjadi expert tapi setidaknya bisa membaca data yang kemudian masuk gitu. Biasanya kan data itu bisa kita setting di tengah malam ya, maksudnya bisa kita baca baik begitu. Nah biasanya hari apa, jam berapa, yang itu pembacaan data itu bisa valid gitu.
dari pengalaman coach. Mungkin itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum paham. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya, Bu Nidi ya. Ini biasanya bagi teman-teman developer maupun marketing yang istilahnya mereka kurang menguasai digital, mereka nyerahkan ke agensi. Cuma kan di sini kan ada sedikit yang bertolak belakang karena agensi kan mahir ya, dia mahir banget tentang dunia ini. Ketika melaporkan ke mereka yang nyewa ya, atau mungkin menggunakan jasanya, mereka biasanya karena kurang begitu paham, cuma mantuk-mantuk aja. Oh iya gitu. Nggak tahu maksudnya. Iya. Sedangkan harapan dari yang ini yang menggunakan jasa kan, misalkan saya keluar 10 juta ya harus ada yang balik closing. Ya. Sedangkan agensi ini tugas mereka kan cuma menanyakan iklan. Kalau closing atau enggak kan Betul. Bukan tugas mereka. Iya. Bukan tugas mereka. Iya, benar. Jadi memang misalkan Ibu Bu Nidi nanti misal menggunakan agensi ya setidaknya dari internalnya, misalnya jadi developer ya ada satu SDM atau satu tim yang ya dia harus menguasai framework ya kurang lebih. Ya, atau mungkin jangan polosan gitu karena ketika nanti dilaporkan kan Mas biasanya mana-mana aja. Jadi mau nggak mau ya harus sedikit paham biar laporannya jelas, lead-nya berapa. Karena nanti kan disinkronkan chat WA berapa. Nah, itu secara langsung yang bisa tangkap kan chat WA ya. Chat WA siapa yang survei. Tapi kan ada juga nanti data-data insight seperti data kunjungan berapa sebulan ini, klik berapa itu kan perlu dianalisa juga kan. Perlu dianalisa juga. Gitu ya. Ya mungkin membantu Bu Nidi ya, jawaban Bu Nidi dari Mas Arif tadi. Artinya menurut kami ya memang dari developer sendiri atau dari kita sendiri yang memang ingin mendapatkan yang memang nyata-nyata hasilnya adalah dari penjualan, itu harus memang menguasai gitu loh. Ya, ini Mas Arif ini menarik banget ya. Jadi Mas Arif ini dulu saya tawarin, saya hire masuk Primaland nggak mau dia. Terus saya mau jadi agensi, ya udahlah jadi agensi ngurusin. Beliau juga nggak mau. Jadi beliau ini passionnya lebih ke ngajarin karena sudah sadar betul bahwa yang dirasakan developer nanti seperti itu, gitu loh. Karena diserahkan agensi. Benar sekali. Jadi teman-teman di sini jangan salah. Tugasnya agensi adalah mendatangkan lead sebanyak mungkin. Oke, diperbaiki lagi, mendatangkan lead berkualitas sebanyak mungkin. Diperbaiki. Kita ikut nanti jedoknya itu udah gitu loh, Mas. Ya. Artinya ada suara yang ada suara bocor. Oke. Ya, jadi teman-teman harus benar dulu juga gitu loh. Teman-teman harus benar dulu terkait dengan posisinya, mindsetnya. Artinya apa? Jadi yang dibutuhkan itu kan lead sebanyak mungkin yang berkualitas, yang memang berminat dengan properti, lebih mengerucut lagi dengan sesuai segmen produk Anda, kan itu sebenarnya. Gitu loh. Artinya teman-teman di developer harus mampu mengebrief si agensi untuk itu. Agensi nggak ngerti target market si Anda siapa, maka harus di-brief yang jelas ke agensinya. Seperti apa. Jadi, dan nantinya teman-teman terkait dengan cara membaca laporannya itu kalau Mas Arif ini luar biasa. Jadi memang Mas Arif ini meminta atau saya juga diajarin waktu itu gitu loh. Waktu saya ngajarin tim saya ikut, dan di situ Mas Arif ini mampu memberikan intinya gini, ilmu saya harus baca yang mana sih. Terus Pak Nuri enggak usah ngerti teknisnya, enggak usah ngerti ini. Pak Nuri itu lihat baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Itu yang saya ketika saya suka sama Mas Arif itu karena itu, teman-teman. Jadi gitu ya, Bu Nidi mungkin membantu atau mungkin masih ada yang ditanyakan, Bu Nidi? Terkait ininya coach, misalkan standar kita berani untuk kemudian bakar uang itu di level mana? Maksudnya di saat mana nih? Di saat apa gitu ya? Ya, di saat apa kita harus berani. Kalau berani aja, tapi kan kalau berani
tanpa ada Ya, ya harus standar berani ya lah. Orang sama Makassar dengan harus berani-berani kan? siap. Ya, oke. Jadi gini, mungkin ini mindset lagi. Mindset lagi pastikan. Saya sering ngomong ke Mas Arief juga diskusi kemarin. Ya, ini ada hubungannya dengan saya ngadain real estate marketers di Malang sebenarnya akhir bulan besok. Saya bilang ke Mas Arief, sebenarnya developer ini berani, cuman masalahnya adalah di level mana? Pertanyaannya sangat bagus. Kalau saya ngomong, pastikan dulu kenapa saya kasih training itu di komunitas saya ngasih trainingnya di the real estate marketer. Artinya apa? Di level marketer eksekusinya harus clear dulu, gitu loh. Jangan sampai nanti digital marketingnya pintar, nge-create masuk dan sebagainya. Marketing Mas atau leader marketing yang ditunjuk, ya Mas. Gitu loh. Artinya itu jangan sampai digital ad-nya sudah bagus, eksekutor di lapangannya melempem gitu loh. Ini sayang, udah bakar duitnya, maksudnya bakar duit di ad, tapi eksekutor dalam. Maka saya nyaranin kenapa kemarin di Makassar kita level ini dulu. Level yang ada di paling depannya loh, eksekusinya gimana, menghadapi konsumennya gimana dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya. Jadi yang kedua, teman-teman, posisinya adalah bagaimana konten itu, gitu loh. Nanti ujung-ujungnya ngomong apa? Ideal target marketnya siapa? Jangan sampai kita bikin konten yang nggak sesuai ideal target market. Tapi semua itu butuh ilmu. Beruntung teman-teman nggak ngalamin dulu. Ini saya pernah saya ngalamin bikin konten, ya menarik sekali kontennya untuk diklik secara umum. Orang umum, orang nggak pengen ke properti pun tertarik ngeklik, Mas Arief. Saya pernah tuh pakai Google Display. Saya lihat kenapa kok kliknya banyak ya. View-nya banyak, orang yang nggak klik banyak gitu, ya. Terus tapi kenapa kok nggak konversi gitu? Ya ketika nggak konversi ternyata ini orang nggak cari rumah, orang nggak ini. Saya lihat gambarnya, oke saya cek gambarnya seperti apa. Ternyata gambarnya memang menarik ya. Ada kita ngomong mobil, hadiah ratusan, ya seperti kayak kebiar promo gitu loh. Tapi begitu diklik orang nggak ngarik properti itu, cuman dibikinnya itu undian berhadiah dan lain sebagainya. Itu yang terjadi ketika kontennya belum siap gitu loh, teman-teman. Jadi posisinya di apa? Teman-teman silakan belajar ya. Kenapa saya ngomong belajar dulu, frameworknya dapat ya. Dari saya kalau diskusi sama Mas Arief tuh nggak ada habisnya. Kita kemarin diskusi ada 5 jam ya Mas Arief. Kita ketemu ada diskusi 5 jam soal digital marketing dan real estate marketing ini. Saya kepingin bawa ke komunitas real estate ini memang digital marketing yang punya pola pikir seperti Mas Arief. Artinya apa? Bukan hanya sekedar jadi agensi yang di-hire untuk mendatangkan, tetapi punya pola pikir atau punya advice. Jadi Mas Arief ini nggak mau disuruh jadi agensi properti. Maksudnya nggak mau jadi agensi digital marketing, nggak mau beliau. Tapi beliau bersedia untuk ngajari timnya kita, ya ngajarin tim kita untuk bisa melakukan sendiri. Karena sekali lagi konteksnya ada di leader atau yang membaca data tadi, kurang lebih seperti itu, Mas Arief. Ya, Mas Rudi. Teman-teman. Jadi seperti itu ya, Bu Didi. Ya, ilmunya jangan takut, belajarnya jangan takut dulu, belajarnya hajar semua, gitu loh. Ya, nanti eksekusinya baru lihat di lapangan, pasukan garda terdepan udah siap belum gitu. Terus ini apa, amunisinya konten iklan udah siap belum? Begitu itu sudah ready semua, hajar. Ya, tetapi juga harus dimulai, bukan berarti tidak dimulai, karena kita belajar by data juga kan Mas Arief. Artinya iklan dengan kata kunci ini seperti apa hasilnya. Intinya satu sih, jangan pernah tidak merekod aktivitas Anda. Itu loh maksud saya. Saya dulu nggak nge-record, saya baru diajari Mas Arief ada namanya apa? Google Tag Manager ya apa? Tag Manager ya. Ya, Tag Manager yang bisa tahu bahwa kunjungan di website saya itu berapa orang. Terus yang ngeklik 20% ke bawah, nyekrol ke bawah berapa orang, yang sampai ngelihat sampai habis berapa orang. Dulu saya nggak masang itu, habisin duit aja untuk ngiklan. Tapi begitu pakai Google Tag analitik tadi itu kita bisa lihat secara lifetime. Ya. Saat ini yang mengakses website kita tuh orang mana itu bisa. Ya, itu. Kelihatan titik-titiknya. Yes.
Ya, jadi itu kan bisa digunakan untuk menganalisa gitu loh. Kalau dulu enggak, keluarin aja jadi closing berapa. Teman-teman developer salah mindset marketing, patokannya ngiklan itu hanya closing masalahnya gitu loh. Ya. Padahal kan bukan hanya itu. Padahal kan jumlah yang ngeklik, yang ngelihat scroll sampai bawah, jangan-jangan salah di websitenya. Ya kan? Tadi Mas Arif bagus banget ngomong struktur iklan ya. Iklannya, copywriting-nya, headline-nya, landing page-nya sendiri, itu semua berpengaruh. Kurang lebih begitu ya, Mas Arif. Ya, Mas Nuri. Itu ya Bu Nidi, bisa sip ya, semangat ya. Kalau nanti mau pintar itu ikutnya kelas bootcamp manager ya. Itu soal data itu. Di situ ya. Ya, ikutnya yang manajer, kelas manajer tuh saya akan ajari teman-teman salah satunya membaca data dashboard. Bukan hanya dashboard digital sebenarnya, dashboard online bisa kita bikin. Intinya kemampuan manajer harus jangan sampai melakukan sesuatu tanpa menghasilkan data yang bisa dianalisa. Intinya manajer di situ, ya. Oke. Oke, selanjutnya Pak Doni, ya kita masih ada waktu. Mas Arif, saya harus izin dulu sampai bisa jam berapa? Monggo, nggak apa-apa. Ini Oke, siap. Alhamdulillah. Saya soalnya kemarin, pokok pekerjaan utamaku antar anak, Mas, jemput anak. Ya, diganggu katanya. Siap, luar biasa ini. Oke, ya selanjutnya Pak Doni. Monggo Pak Doni dari Malang. Assalamualaikum Pak Nuri. Maaf, saya istrinya Pak Doni. Masya Allah, semangat. Ya, belajar. Ari. Ya. Iya, Bu. Pak Arif, saya dulu yang ikut e-course pas waktu puasa itu loh. Oh ya. Nah, itu kan mau tanya. Saya kan udah bikin akun beberapa ya di Google Ads. Yang sering saya pakai itu tuh misalkan akun 1 gitu ya. Lah, tahu-tahu tiba-tiba tuh akun itu bisa berubah, nggak angka jadi nama ini saya, properti saya gitu. Lah, terus saya kan karena itu saya masih pemula ya. Jadi saya baca karena berantakan gitu, saya rencana mau bikin akun baru. Kalau kayak gitu mempengaruhi nggak ya? Kan soalnya kalau aku bikin akun baru kan harus Google Tag Manager-nya harus dari awal, Google Analytics-nya dari awal, pixelnya juga harus ngulang dari awal semua gitu, Pak. Gimana kalau kayak gitu? Jadi gini, Bu Doni ya. Kalau akun kalau bisa, kalau sudah bikin satu itu ya diteruskan gitu loh. Kalau bikin lagi mengulang lagi. Tapi kalau misalkan jenengan kesulitan nanti bisa japri lah. Soalnya jujur ini teknis banget ini. Jadi agak susah dijelaskan kalau cuma lewat verbal aja gitu loh. Monggo nanti kalau misalkan di Malang mana nanti bisa bisa kopdar ya. Bisa kopdar ya. Pokoknya kalau ketemu di kafe, insya Allah kita meluncur gitu ya. Oh, boleh. Saya jujur ini saya harus melihat di dalamnya. Kalau nggak gitu nanti cuma hanya ya kayak nerawang gitu loh ya. Soalnya kan yang akun lama itu berantakan banget ya, namanya juga masih pemula jadi. Oh ya. Terus masuk masalah yang itu kata kunci yang negatif itu loh Pak. Saya kan udah ketik. Cuman kok masih masuk juga padahal udah pakai yang frase yang khusus itu itu masih masuk juga, itu gimana itu? Ya. Ini kayaknya saya harus melihat secara langsung ya data mana yang masuk enggaknya, mana yang harus dikunci gitu. Oh gitu ya. Kalau enggak gitu nanti hanya jadi kadang-kadang negatifnya itu sudah pas atau enggak. Kalau enggak pas nanti tetap masuk. Gitu. Tetap karena sekarang kan kata kunci kan cuma hanya phrase, broad phrase sama match aja. Kalau kan dulu ada broad modifier, sekarang sudah dihilangkan. Jadi kontrolnya itu nggak sepenuhnya ke kita. Jadi mesin, lebih ke mesin. Saya juga pernah dihubungi sama Google-nya yang di mana Swedia sana Pak. Cuman katanya suruh step-stepnya gini aja Bu. Jadi nggak usah ngikutin yang di kursusnya, ikuti langkah saya aja. Jadi saya sesuaikan di Google, tapi malahan kok kayak berantakan gitu. Nah, ini harus lihat case-nya, Bu. Jadi nggak bisa langsung
mana bagaimana. Soal justru kalau dari tim sana biasanya ngarahkan yang penting Anda naikkan budget. Tujuannya kan beda, Bu ya. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Ya kita harus ada ilmu dasarnya ya, sehingga tetap kita jadikan input yang arahan dari tim Google pusat mungkin ya. Ya, tapi kita juga punya strategi sendiri lah, kurang lebih seperti itu. Betul. Oke. Oke. Yes, Siap, terima berarti kasih, Pak. lebih cocok lanjutin kopdar kayaknya itu. Wah, siap. Oke. Terima kasih, Jazakallah Baik, khairan. teman-teman, mungkin ada 2 yang resen lagi, tapi sebelumnya izinkan saya share ya informasi sebelum melangkah ke Pak Rahmat dan Mas Robi. Pertanyaannya saya share informasi terkait dengan ya ini ada ajang kopdar juga buat teman-teman yang ada di Malang dan sekitarnya, tapi memang tidak menutup kemungkinan ya untuk peserta juga bisa dari beberapa luar kota. Kebetulan ini kami adakan 17 jam Be Professional Marketing, The Next Level Real Estate Marketing, karena memang request yang sangat banyak ke kami di Jawa kita akan adakan ini 2 hari ya di Haris Hotel Malang ya, suasananya biar nyaman juga buat teman-teman belajar ya. Kita mau naik level nih, The Real Estate Marketer mau saya ajak naik level ya, saya carikan juga tempat belajar yang nyaman, kondisinya nyaman, seandainya nanti waktu istirahat segala macam, nanti mungkin juga bisa ketemu Mas Arief di sana, ya bisa sharing-sharing dan lain sebagainya, teman-teman. Ya, 17 jam Real Estate Marketing, nanti informasinya akan kami share di grup WhatsApp ya. Nanti teman-teman yang belum bergabung dengan grup WhatsApp-nya The Real Estate Speak bisa WA saya atau WA admin ya. Mungkin saya minta tolong ke admin-admin yang mungkin juga ngikut acara ini bisa di-share terkait dengan alamat atau kontak person yang bisa dihubungin untuk mengikuti acara ini ataupun untuk gabung di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp itu boleh Anda tanya jawab di situ boleh, cuman memang secara umum ya, artinya pertanyaan itu monggo di-share di grup, terkait menjawabnya mungkin nanti para sukarelawan saya yang ada di grup itu, ada juga teman-teman yang pakar digital, ada yang teman-teman di pakar marketing, mungkin juga admin-admin yang lain bisa membantu menjawabnya. Kurang lebih seperti itu ya. Kita akan ketemu 29 sampai 30 Juni besok, 2 hari 17 jam. Jadi hari pertama sampai malam dan hari kedua kurang lebih sampai sore ya. Kita akan belajar bagaimana mindset Anda tentang real estate marketer. Itu tadi ketika kapan kita mau mulai mencanangkan benar-benar perang, saya ngomong marketernya perbaikin dulu ya. Bagi developer kirim sebanyak-banyaknya ke acara ini, karena acara ini ya juga belum tentu akan dalam waktu dekat kita adakan lagi ya. Ini karena udah request sudah 3 bulan 4 bulan yang lalu terhadap acara ini saya adakan, sementara ini ada di Malang ya. Mungkin untuk Jawa silakan merapat karena kita belum punya agenda untuk menuju ke Jawa Barat atau lain sebagainya ya. Itu teman-teman, kita ketemu 29-30 Juni di Malang ya. Kita akan belajar banyak di sana ya. Kita akan bongkar benar-benar bagaimana cara kita memilih kata-kata untuk coba mudah closing, bagaimana cara kita menghandling atau konsumen supaya konsumen itu bisa mengikuti apa yang kita mau, cara berpikirnya, mindsetnya dan lain sebagainya. Kemarin kita diskusi dengan teman-teman ya, ternyata apa yang kita ucapkan akan mempengaruhi cara berpikir konsumen. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Silakan nanti yang belum bergabung di grup Real Estate Speak, grup WhatsApp-nya bisa japri saya, akan saya masukkan di situ untuk informasi-informasi selanjutnya. Baik, mungkin itu informasi yang saya share hari ini. Lanjut ke pertanyaan, ada Pak Rahmat ya, tersisa Pak Rahmat ya. Monggo Pak Rahmat, mungkin menjadi, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi nanti menjadi pertanyaan yang terakhir, atau nanti saya baca sedikit beberapa pertanyaan yang ada di chat. Silakan Pak Rahmat. Ya, baik Coach Lee, terima kasih banyak sudah diizinkan untuk bertanya. Baik, ya. Coach Lee ini Coach Saiful ya? Ya. Ini saya mau bertanya, Coach. Tadi kan Coach menjelaskan tentang kesalahan untuk mengiklan pemula itu ya. Di antaranya tidak paham membuat struktur iklan yang benar. Ini bisa dijelaskan seperti apa, atau bagian-bagian apakah dari kerangkanya itu ada pembukanya, atau isinya, ada penutupnya, atau apa berkaitan dengan copywriting atau seperti apa, itu mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua ini menurut Coach Nuri apa Coach Saiful ini kira-kira yang berpotensial untuk mendatangkan lead gitu
itu yang bagus tuh di marketplace atau di media sosial atau mungkin di Google Ads menurut berdasarkan pengalaman dari Coach Saiful itu. Karena memang di dunia properti ini kan banyak sekali gitu, ada yang beberapa yang iklan di marketplace, ada yang di medsos, itu kan tergantung dari produk knowledge-nya gitu kan, tergantung juga dari rank harganya gitu kan, ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas gitu kan, atau 500 ke bawah atau yang 1M ke atas itu. Apakah melihat dari situ juga untuk yang mendatangkan ini leadnya gitu. Dan memang benar yang dikatakan oleh Coach Nuri itu kan sangat kompleks sekali untuk berjualan di properti. Seandainya pun kita paham di digital marketing, tapi kita tidak bisa menghandle konsumennya, ya percuma juga gitu kan. Lead banyak, tapi pada nggak nyangkut kan, nggak closing akhirnya gitu kan ya. Nggak bisa menghandling konsumen gitu kan. Ya bila perlu datang langsung digorok gitu ya, langsung closing gitu. Luar biasa. Ya mungkin itu aja Coach. Luar biasa. Makasih atas ini ya. Baik, monggo dijawab Mas Arif. Oke, makasih ya Pak Rahmat ya. Jadi gini, saya menemukan banyak sekali ketika coba diagnosa iklan yang telah berjalan. Ternyata di sini kesalahan yang saya temukan, termasuk kemarin di salah satu tim IT-nya Primaline, yang pertama biasanya dari struktur. Struktur dalam iklan tuh baik di Google maupun di Facebook itu hampir sama. Pertama adalah kampanye, kedua grup iklan atau mungkin di Facebook Ad ada namanya apa ya? Ad group ya, hampir sama sih. Yang ketiga adalah iklan. Nah, kampanye ini akan kita itu kan banyak objektif ya, ada banyak. Misalkan bagi pemula yang baru ngiklan itu pilihan apa? Ada traffic situs, ada conversion, ada yang lain. Ini harus benar. Kalau nggak benar nanti akan salah juga. Termasuk nanti pemilihan bidding ya. Bidding itu berarti lelang. Lelangnya ini kalau salah setting juga salah. Termasuk juga nanti setting lokasi, demografi, kesukaan audiens, itu yang saya maksud. Nah, itu kalau nggak benar nanti mempengaruhi ke iklan. Jadi nggak cuma hanya kita pasang duit berharap closing, enggak. Termasuk nanti juga dalam pembuatan headline, deskripsi. Itu kan harus benar. Kalau misalkan contoh kayak di Google ada kata kapital yang atau mungkin gandeng, pasti nggak mau diterima, pasti salah. Atau mungkin berjalan tapi terbatas. Atau mungkin kalau di iklan Facebook terlalu banyak gambar atau mungkin video tapi terlalu panjang, itu juga ngaruh juga. Itu bukan struktur iklan yang recommended gitu. Itu yang saya maksud. Ya, yang kedua nanti Gus Nuri bisa nambah ya. Kira-kira mana paling efektif? Jadi gini, ada medsos, marketplace yang lain itu semua pilihan ya, boleh. Cuma enaknya kalau kita punya website sendiri, kita punya kayak pakai data Facebook maupun Google, kita bisa optimasi. Karena apa? Marketplace itu kan dasarnya juga website, sama dengan kita. Jadi anggapnya marketplace itu kayak mall ya, mall. Kalau kita ruko gitu ya. Jadi kita misalkan promo itu langsung nujunya ke ruko kita. Beda kalau dengan marketplace itu kan tujuannya Anda promo kan ke mall sehingga nanti mampir ke yang lain. Ya. Itu jadi secara rasionalnya kayak gitu. Kalau ini kita betul-betul data milik kita. Kalau jenengan di marketplace apa bisa melihat data insight? Nggak bisa. Kalau kita bisa, ada. Kalau mau saya bukakan dashboard, ada semua bagaimana. Termasuk saya keluar berapa semua kan data kunjungan, data semuanya kan kita bisa baca semua pakai tool gitu. Itu ya mungkin bisa. Mana yang paling bagus ya? Monggo dicoba. Kalau saya paling efektif. Ya. Pakai Google menurut saya sih paling bagus. Ya, mungkin nambahin aja ya. Kalau menurut saya jadi bisa disimpulkan kalau website sendiri boleh dikatakan udah wajib lah ya Mas Arif ya. Punya website sendiri, Anda mau main di media manapun, CTA-nya kan juga bisa dilarikan ke website gitu loh. Ya kan, mau main di
di marketplace pun tipis-tipis ada kasih link gitu kan juga lari ke website kita juga. Cuman ada beberapa marketplace yang nggak memperbolehkan untuk kita pasang link kan gitu. Tapi di status sosmed atau lainnya kan masih oke. Jadi kalau boleh dikatakan sih website itu wajib lah. Karena itu yang benar-benar toko milik kita sendiri, yang benar-benar data itu nanti bisa kita kelola, baik jeleknya juga bisa kita ubah-ubah. Di situ tokonya kurang bagus kah? Oh, apakah ini itu saya rasa website udah paling yang harus diperhatikan lah menurut saya ya. Semua strukturnya, mulai headline-nya, copywriting-nya, gambar yang dipasangkan itu harus benar-benar dipelajari di situ. Dan itu ngomongnya ya ilmu Anda tentang branding juga harus mulai menguasai juga tentang desain dan lain sebagainya di situ. Teman-teman, kalau yang terkait yang efektif yang mana, saya lebih menganjurkan ke ya Anda punya SDM yang mampu di apa, itu bisa dimulai dari situ. Saya jujur TikTok Ads sampai saat ini juga masih belum, karena kita sendiri belum pelajari algoritmanya, belum juga artinya effort ke video juga cukup lumayan ya, artinya meskipun sudah bisa dilakukan dengan video handphone, ya jujur kita belum terlalu banyak di TikTok Ads ya. Tapi ada beberapa properti yang lain gencar di situ juga ada closing di situ gitu loh. Ya. Jadi lebih ke kita siap mana, kita nggak mungkin kan mau saya harus spesial, saya bisa sniper, saya bisa panahan, saya bisa bawa AK-14, saya bisa bawa pistol, semuanya kita kuasain butuh waktu gitu loh. Ya udah kita punya apa aja, ya punyanya mungkin panah, ya udah kita main panah ini kita mainkan sebanyak mungkin gitu. Kita punya kemampuan pegang AK-14, ya udah kita gunakan ini dulu sebaik mungkin. Tetapi terkait dengan sumbernya saya pikir akun sosmed ya, akun sosmed lah ya, minimal akun sosmed sama website itu kayaknya udah wajib sih. Itu Mas Rahmat. Mungkin itu ya Mas Rahmat. Ya. Terima kasih Coach. Siap. Oke, terima kasih ya. Mungkin teman-teman itu ada pertanyaan lagi kah di sini ya? Ada yang resen atau saya coba baca satu pertanyaan ya di sini. Tadi sudah ya. Ana sangat tertarik. Ini dari Mas Alfian Wahyudi Kalimantan. Coach, Ana sangat tertarik dengan Google Ads. Akun lama terhitung saat iklan atau saat buat akun ya. Ada bisa dijawab Mas. Yang dimaksud dengan akun lama itu ngitungnya punya akun Google-nya atau ada akun Ads-nya mungkin punya gambaran. Karena tadi akun lama lebih baik gitu ya, kurang lebihnya kan gitu. Iya. Ya. Jadi kan gini kan, kita kan bikin akun kan bebas kan, baik satu email tuh bisa banyak. Ya. Jadi kalau misalnya itu sudah bagus, berpotensi menghasilkan konversi banyak ya. Kalau bisa ya jangan, teruskan aja. Gitu. Oh siap lebih ke situ ya. Saya ada akun ini bagus, kan datanya di dalamnya sudah bagus. Membuat kita ngiklan di situ, istilahnya ini mesin sudah pinter gitu mencarikan buyer-buyer. Daripada yang baru belajar lagi butuh data masuk butuh lagi. Oke. Tapi juga disesuaikan dengan segmen juga mungkin ya Mas Arif ya. Betul, iya kan? Betul. Artinya misalkan nih, saya awalnya nih bagus nih di segmen menengah atas misalkan di segmen atas. Terus saya pakai ke bawah gitu ya, kadang-kadang juga belum pas juga kan gitu, mereka harus belajar lagi atau sebaliknya awalnya bagus di segmen 200 jutaan bagus, begitu kita buat ngiklan ke segmen atas karena dulu diajarinya nyari yang 200 jutaan gitu ya, harus butuh belajar lagi sebenarnya ya, atau gimana Mas Arif? Jadi gini, sebetulnya gini, yang penting satu akun kalau bisa sih satu niche gitu loh. Kalau misalkan Anda produk rumah subsidi, ngobrolin rumah subsidi ada, karena data-datanya orang tertarik di situ. Kalau Anda punya produk yang agak mahal, kalau bisa sih akunnya berbeda gitu. Target yang masuk itu betul-betul terfilter gitu loh ya. Iya. Kan beda effortnya jual 1M sama 1 jutaan. 1 jutaan pun nggak perlu banyak. Kalau saya sih nggak perlu banyak yang yang Google aja yang kadang share di medsos sudah, apalagi DP-nya 10 juta loh, banyak. Nggak perlu sampai nggak terlalu di ini ya. Oke, siap. Oke. Ya, itu tadi juga menjawab pertanyaan Mas Faris ya, kurang lebih bagaimana menentukan produk kita harus pakai Google Ads atau tidak. Kalau produk jualnya primary di atas 700 juta,
di bawah atau di bawah 500 atau di bawah 300 atau kaflingan. Kapan kita pakai Google Ads lah, kurang lebih pertanyaannya di situ. Pak Farid, monggo. Lagi-lagi ini hanya media, Google Ads media. Anda sebagai advertiser silakan di testing apakah ini work atau enggak. Tapi ini sebenarnya Google kan umum kan, enggak cuma properti aja, semua properti kan bisa masuk. Iya. Tinggal Anda testing kira-kira masuk enggak, kira-kira work enggak gitu loh. Kalau work silakan lanjutkan, kalau enggak silakan ganti media lain. Ya. Atau mungkin dianalisa aja. Oh iya. Yang penting gini Mas Ruli. Ketika ada pencarian kata kunci Anda, berarti kan ada orang nyari. Yes. Berarti kan ada pasar. Tinggal kita mau nggak menyediakan produk gitu loh. Ketika kata kunci itu masih banyak dicari, berarti kan pasar ada. Dibutuhkan ya. Baik. Dibutuhkan. Kalau masalah nanti laku enggak itu kan ya nanti beda lagi urusannya. Kan terkait produk juga. Betul. Produk, legalitas, apalagi orang sekarang beli kan jeli. Legalitas gimana, lokasi gimana, siapa developernya. Betul. Itu kan di luar sudah. Di luar teknis ngiklan digital ini ya kurang lebih. Kelas itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Arif. Pertanyaan terakhir, ini ada yang raise hand dari Mas Robi Yahya Jember kayaknya. Sekaligus menjadi pertanyaan terakhir mungkin akan kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mohon maaf ya dari tadi sinyalnya tidak stabil ini. Oh ya. Mau tanya Mas Arif, kalau Google Ads ya, itu yang diiklankan bukan website seperti misalkan Google Business gitu gimana? Kalau menurut pandangannya jenengan seperti itu. Dan juga Google Ads ini kan identik dengan ini ya. Memang tadi saya sampaikan juga yang paling mahal memang Google Ads gitu ya. Tetapi kalau kita tahu cara ngolahnya, insya Allah konversinya juga ya bisa hampir dipastikan berhasil lah, worth it gitu kan. Nah, gimana kalau yang di materinya kurang menjual seperti itu. Nanti itu apakah dari Google itu bisa ada tools untuk memoles itu misalkan seperti itu, atau memang harus dari kontennya? Oh iya. Gitu sih. Terima kasih. Mungkin itu dulu. Oke. Kayak di pinggir jalan ya, Kak. Tatet. Iya, Mas Robi lagi di atas kereta sepertinya. Ya, karena kebetulan insya Allah nanti dia mampir ke Malang mau ngajak ketemuan, oke lah ya. Ya wajar sinyalnya agak mungkin di kereta ya. Oh iya di kereta. Iya. Oke, jadi Mas Robi. Tapi nangkep ya Mas Arif pertanyaannya tadi. Nangkep. Oke, siap, monggo. Kalau menggunakan Google Business bagaimana? Nah, ini salah satu fasilitas gratis dari Google, yaitu Google Business. Bisa, saya jawab bisa. Ya, kalau ngomong bisa. Cuma kalau Anda sudah main Google Ads, saran saya yang website profesional. Kenapa? Karena nanti kalau di Google Business itu mau ditanam konversinya agak kesusahan. Dan secara penampilan biasa, jadi nggak menarik sama sekali. Jadi kalau Anda sudah mau niat Google Ads, siapkan website profesional. Siap. Ya, bisa bikin sendiri atau mungkin nanti beli ke orang. Tapi kalau bisa bikin sendiri murah kok sebetulnya. Murah ya. Cuma Anda perlu sedikit belajar gitu, mau atau enggak gitu ya. Bikin website ya. Oke. Kalau nggak mau belajar nyuruh orang belajar, tapi yang enak diskusi gitu. Iya. Karena kalau minta dibuatkan website, waduh anggarannya 1,5 ke atas. Iya, betul. Tapi kalau bikin sendiri di bawah 500.000. Bisa. Ya, yang penting itu sih teman-teman. Artinya ya website itu penting ya, terlepas Anda mau bikin atau tidak. Yang penting Anda tahu tujuan websitenya. Bikin tapi nggak ngerti, nge-layoutnya juga salah, ya orang yang disuruh bikin yang bikinnya ya istilahnya kalau tanpa briefing yang jelas juga strukturnya
Gitu. Ya kita juga belajar kapan hari lalu ke Mas Arief ini juga terkait seperti tombol hubungi ya kan, tombol toleransinya, naruhnya seperti apa, kita modif seperti apa, itu juga banyak masukan dari Mas Arief. Gitu teman-teman. Mungkin itu ya pertemuan kita hari ini. Mas Robi sudah jelas ya kurang lebih yang dijelaskan tadi. Yang kedua tadi belum ya? Oh, yang kedua ya, sorry. Ya, monggo Mas Arief. Tadi saya sedikit agak lupa. Gimana Mas Rudi? Tolong diingatkan tadi. Kalau nggak salah tentang kontennya ya. Oh tadi. iya, tentang konten tadi. Apakah ada tools dari Google gitu loh. Maksudnya yang bisa memoles itu, meng-advise lah kontennya harus seperti apa. Atau memang kita harus berkreasi menentukan sendiri gitu. Kalau itu dari sisi advertiser, jadi memang betul-betul Anda sebagai, kita nggak bisa semuanya serahkan mesin ya. Kalau mesin cuma tugasnya memviralkan, lagi-lagi kalau misalkan untuk estetika yang lain itu tergantung advertising. Di sini memang skill digital marketing nggak cuma hanya skill iklan, tapi juga pembuatan copywriting, pembuatan landing page, membuat kata-kata yang menarik. Nah, itu jadi sangat berkaitan gitu. Jadi nggak bisa cuma iklan tok, tapi skill copywriting-nya lemah, itu juga akan menjadi masalah nanti. Ya boleh disimpulkan berarti memang ilmu itu kompleks ya, Mas Arief. Nggak bisa orang mau hasilnya aja. Gitu. Iya gitu loh. Bisnis apapun juga sama. Anda bisnis kuliner ada resep yang enak, gimana cara bikin packaging, gimana cara menyajikan, ya sama aja ya. Jadi kadang-kadang gini loh yang saya heran itu ya, teman-teman developer properti ya, atau marketing properti udah tahu omset kita ini ratusan juta, miliaran ya, miliaran gitu, udah tahu bisnis kita ini bisnis besar sebenarnya gitu loh, tapi kita melakukan dengan cara-cara yang mohon maaf banyak yang pakai cara-cara kecil. Wong kelasnya jualan nasi pecel aja itu pakai bener-bener pakai desain grafis yang profesional untuk nyajiin gitu kan. Itu orang jualan pecel aja itu bikin packaging itu sampai investasi puluhan juta, bahkan kita dari bisnis properti terus kita masih takut-takut ya. Mindset ini sebenarnya ayo kita di next level lah gitu loh, maksud saya kita di next level. Konsep kita menjalankan bisnis ini harus naik tingkat kalau kita mau kita berkompetisi dengan yang sudah ada, kurang lebih seperti itu Mas Arief ya. Oke, terima kasih Mas Arief atas waktunya. Sama-sama. Ya. Senang sekali, banyak sekali hari ini ilmu yang didapatkan oleh saya dan teman-teman di sini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya ya. Nanti teman-teman mungkin ya untuk di akhir ini juga saya sharekan tadi informasi terkait dengan event ini ya, event real estate marketer. Nanti teman-teman akan boleh silakan menghubungi admin yang ada di grup WhatsApp untuk investasi biaya workshopnya sudah keluar dari teman-teman panitia. Di situ nanti teman-teman bisa menanyakan lebih lanjut ya, terutama untuk developer ada special press untuk developer yang mengirim timnya ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat ya acara kita pada pagi hari ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas Arief, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.